menikah itu pasti ada masalah. Karena menikah itu dua orang, dua pribadi dengan latar belakang berbeda, pikiran berbeda, keluarga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Iya, selamat berjumpa dalam program pendalaman Alkitab mengenai pernikahan yang bahagia. Bagaimana 50 tahun tinggal bersama itu bisa serasa sorga dan bukan neraka. Karena kalau dua orang tinggal bersama berantem terus, saya sering gunakan istilah itu namanya setan dikurung bareng-bareng. Nah, kita ingin pernikahan itu menjadi sorga bagi kita. Tapi banyak orang yang mau buka usaha, sekolah, mau buka sekolahan pun ada sekolahnya, mau melayani ada sekolah teologianya, ya. Padahal orang usaha ini 10 tahun berhenti ganti usaha yang lain. Nah, menikah itu nggak gonta-ganti, saudara ya. Seumur hidup sejak mulai menikah sampai meninggal, nggak pakai sekolah. Nah, maka mari jangan terlambat. Ayo sekarang kita sekolah mengenai pernikahan. Baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, supaya tidak babak belur ya, tapi justru menikmati dan menemukan sorga di bumi ini. Nah, kita akan belajar mengenai pernikahan ini secara serial ya, dan kita akan belajar secara sistematis supaya kita ini bisa runut ya, namanya belajar. Kalau enggak runut gimana ya. Kita belajar dalam sebuah serial yang namanya menjadi suami, menjadi istri, dan kita tetap terus dalam konteks adalah bagaimana kita menikah di era milenial ini dan bahagia, ya. Apa itu pernikahan milenial yang bahagia? Ya, yang bisa menjalani hidupnya bersama-sama secara baik, ya. Karena itu saya ingin berbagi ya tips. Kalau saya bahagia apa enggak? Wah, kalau saya sih merasa bahwa kami ini bahagia sekali ya. Karena kami menjalani pernikahan sudah lebih daripada 30 tahun dan kami masih menikmati bulan madu kami. Saya mau berikan klip, saya suka berbagi klip sebagai contoh ya, sebagai kesaksian bahwa inilah pernikahan kami yang bahagia, bahwa kami menikah dan kami masih menikmati masa-masa pacaran kami, ya. Ini kami berdua ketawa-ketawa, ya. Memang begitulah hidup ini kan harus dijalani dengan sukacita. Kami tidak peduli dengan orang lain, pokoknya kami bawa anak-anak, bahkan kadang-kadang anak-anak saya suruh jadi kameramennya dan kami bikin video klip, ya. Ada anak, ada calon mantu di sini. Tapi emang kita menikmati hidup ini. Ya kalau bukan kita yang menikmati, lalu bukan dengan pasangan kita, lalu menikmati dengan siapa? Jadi menurut saya jangan merasa tua untuk bercanda, jangan merasa tua jangan merasa tua untuk bercanda, jangan merasa tua untuk berduaan, jangan merasa tua untuk narsis. Hidup ini diciptakan untuk dinikmati, maka nikmatilah. Apalagi kalau kita ini orang yang sudah lanjut atau masuk baby boomer ke atas, mungkin hal seperti itu kayaknya kok lebih amat narsis banget. Tapi jujur ya, kalau kita tidak begitu ya hidup ini kan jadi garing. Garing, lalu boring, lalu selingkuh, lalu nggak bahagia. Kenapa nggak kita bikin fun life? Hidup ini memang menyenangkan. Jadi mari kita belajar esensi pernikahan. Nah, di dalam esensi pernikahan tentu esensinya banyak, tipsnya banyak. Tapi milenial yang bahagia, mereka diteliti, ya ternyata memang yang mereka bahagia adalah yang sering bersama-sama. Dalam banyak hal, mereka bekerja bersama-sama, mereka menikmati hidup bersama-sama, mereka bisa rekreasi bersama-sama, mereka di dapur bersama-sama, mereka minum kopi bersama-sama, bareng sama-sama gitu ya. Baru tidurnya bareng-bareng ya. Kalau makan sendiri, jalan sendiri, pelayanan sendiri, rekreasi sendiri, lalu istri tinggal teman tidur, tidurnya pun sambil WA sama janda sebelah. Wah, ini namanya apa kalau pernikahan itu hanya tidur bersama, tapi bukan pergi bersama, main bersama, makan bersama, pelayanan bersama. Kalau hanya tidur bersama, namanya teman tidur. Padahal menikah itu teman hidup. Hidup itu ya semuanya aspek ini.
tentu kita tidak bisa semuanya ya. Misalnya satunya kerja di kantor ya, masa mau ikut suami ke kantor ya, bosnya bisa marah. Tapi seandainya punya usaha bareng, kalau usahanya nggak bareng, maka pulang kantor paling enggak yang bisa bersama-sama, pelayanan. Masa suami pelayanan, istri enggak, istri pelayanan, suami enggak. Ini riskan buat hari-hari ini untuk menjalani hidup bersama suami istri dengan kebersamaan yang minim. Tidak semuanya harus bersama-sama, tapi kita harus menikmati kebersamaan. Nah, gimana supaya kita bisa menikmati kebersamaan, membangun cinta, maka dengan demikian kita bisa yang namanya mengurangi cemburu. Sebaliknya, kita membangun kepercayaan. Dalam edisi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cemburu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan supaya tidak cemburu. Berarti kita harus membangun kepercayaan. Gimana cara membangun kepercayaan? Ya meningkatkan cinta atau kasih karena firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia atau kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih tidak cemburu, percaya. Nah, gimana caranya bisa percaya? Maka tentu harus belajar mempercayakan yang pertama hal-hal kecil. Ya. Percayakan hal-hal yang tidak membahayakan. Ya, kalau di belakangnya jurang, lalu pasangan Anda, saya tangkap. Anda yakin ditangkap ataupun diceburi ke jurang gitu ya. Maka cara mempercayai, cobalah untuk hal kecil. Anda mempercayai pasangan untuk belanja, untuk beli, untuk ngurus anak, untuk ngurus makanan pagi, untuk apa. Bertahap. Dikasih hal yang kecil, dikerjakan dengan tanggung jawab. Kasih lagi, sampai akhirnya Anda bisa percaya sungguh-sungguh. Saya bisnis, saya punya beberapa usaha, dan istri saya juga tadinya bekerja sama orang lain, lalu akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Nah, saya jujur juga awalnya tidak bisa percaya 100% kepada istri dalam hal keuangan. Jadi, saya punya bisnis, ya. Lalu kalau katakan sebulan atau setahun untungnya 500 juta, atau sebulanan kami untung 50 juta, ya. Maka saya bilang sama istri, kamu pegang 10 ya. Ya. Lalu kamu pegang 20 ya, gitu. Singkat cerita, akhirnya sekarang ini semua dia pegang. Kami mencapai keterbukaan keuangan. Ini tidak mudah, karena yang namanya percaya itu butuh waktu. Dan kita juga harus mengenalkan pasangan kita. Orang semuanya kasih pasangannya judi, semua duit kasih adiknya, atau buat yang nggak bener habis. Jadi memang itu harusnya diketahui sebelum menikah, saat pacaran. Tapi kan pengenalan pacaran juga nggak sempurna. Walaupun saya pacaran 6 tahun, tapi begitu menikah, ternyata kita juga nggak bisa percaya 100%. Tapi sekarang kami bisa percaya 100%, bahkan sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kami mulai saling. Ya. Dia juga mencoba saya mencoba dia untuk mempercayai hal-hal kecil, sampai akhirnya kita bisa percaya segala sesuatu. Email kita pakai bareng, HP, mau gantian pakai juga saya tahu password-nya dia tahu password saya, ya, rekening kita terbuka, ada juga yang malah pakai joint account. Kalau kami punya rekening sendiri-sendiri, tapi kami terbuka cerita. Kenapa pakai rekening sendiri-sendiri gitu ya? Ya lebih fleksibel, namanya saya pengusaha, dia juga banyak usaha, dia ada usaha juga untuk sekolahan. Terus kalau kita mau urus visa, nggak perlu pinjam rekening orang lain, pakai surat nikah, pakai perjanjian. Pokoknya tabungan atas nama sendiri, print, jebret, dapat visa. Ya. Tapi kami tidak saling tertutup. Nah, saling mempercaya ini perlu dibangun dengan mencoba awalnya kita percaya hal-hal yang kecil dulu, sampai kita bisa percaya segala sesuatu. Kalau kita udah bisa percaya segala sesuatu, nah, tapi kan itu nggak mudah. Caranya gimana dong, Pak? Gitu. Saya akan berikan beberapa tips yang praktis untuk kita bisa akhirnya hidup di dalam pernikahan ini, kita bisa mempercayai pasangan. Maka namanya hidup bersama itu kan saling. Tadi kita belajar untuk mempercayai pasangan. Maka berikan dia kepercayaan kecil, sampai akhirnya, kita tahu dia bisa dipercaya hal-hal yang besar. Nah, sekarang kita belajar untuk dipercayai, sehingga nanti saling mempercayai. Gimana supaya kita bisa dipercayai? Maka jujurlah dalam keuangan.
Kalau misalnya ya katakan dua-duanya bekerja dan belum mencapai seperti yang kami lakukan, ya terbuka 100% atau orang lain bikin joint account, tapi ada juga yang joint account malah sebenarnya untuk siasat menutupi. Pak, kok joint account siasat menutupi? Supaya pasangannya percaya, bikin joint account, lalu pasangannya percaya. Setelah percaya, dia bikin account yang lain. Ada akun kedua, akun ketiga, rekeningnya banyak, yang bilang lain dia nggak cerita. Apa artinya punya joint account kalau punya rekening yang lain? Kalau kami nggak punya joint account, tapi semua rekening kami jujur. Jadi ya itu pilihan Anda. Nah, untuk bisa dipercayai, maka jujurlah dalam keuangan. Untuk dipercayai, maka ceritakanlah kegiatan. Ya, kalau pergi seharian atau pergi retret 2-3 hari, pergi pelayanan, mungkin pasangan nggak ikut, kadang-kadang kan kita pergi sendiri. Nggak usah nunggu ditanya, kita bercerita. Supaya pasangan kita tahu cerita pertama itu dari kita. Jangan tahu dari orang lain. Wah, Pak Jarod nih deket banget sama si ini. Wah, cemburu, curiga, nggak percaya lagi. Kalau janji makan bareng, janji keluar bareng, janji liburan, tepatilah janji itu. Dan jangan main api. Ya, main api itu gini loh. Kok pasangan saya itu kayaknya nggak cemburu. Tak panas-panasin deh. Nanti dia panas beneran, bukan minta supaya kita perhatikan dia ganti manasin. Oh, nah itu. Jangan main api, jangan main panas-panasan. Pak, itulah susahnya, Pak. Saya ini sama suami istri mau jujur gimana, mau bicara gimana. Wong kami kalau bicara itu cenderung bertengkar, cenderung berantem. Kalau bicara ya kami ini kaku. Makanya saya kasih tips lagi untuk membangun suasana sehingga tercipta suasana untuk bisa bicara yang enak. Nah, caranya gimana? Saya kasih klip lagi ya, biar ada dapat gambaran yang lebih jelas ya. Sesi pendalaman Alkitab kali ini banyak klipnya ya, banyak kesaksiannya. Saya kasih cerita kalau saya ini misalnya pergi bareng sama pasangan, ya sama istri, pergi pelayanan kemana, itu kesempatan. Memang saya butuh waktu untuk persiapan firman, saya butuh waktu untuk mempersiapkan ceramah. Wah, tapi saya kadang-kadang cari waktu untuk ngajak istri, dia pasti mau. Ya, pergi jalan-jalan yuk, gitu. Jalan-jalan kemana? Ya, yang istri suka lah. Kalau saya suami kan laki-laki, cari yang istri suka. Kalau Anda mau ngajak suami, ya cari tempat yang suami suka. Ya, misalnya, saya sering ngajak istri kalau misalnya pergi, ya namanya zaman sekarang itu kemana lagi kalau bukan ke mall gitu ya. Jadi ya perginya kita pergi bareng-bareng, lalu kita ngobrol di sana. Nah, supaya pada waktu kita ngobrol, pada waktu kita pergi bareng-bareng, itu tercipta suasana di mana akhirnya kondusif untuk bercerita, kondusif untuk bercanda. Dengan kita pergi jalan, maka suasananya jauh lebih enak. Ketika suasananya enak inilah baru nanti kita sambil makan, saya mau bicara soal keuangan, saya mau bicara soal masa depan, saya mau bicara ya soal ini loh, ada teman yang kemarin itu dia itu sebenarnya awalnya mau konseling, tapi terus dia tuh ngajak konseling lagi. Ya, saya pernah cerita sama istri ya bahwa suatu ketika saya punya teman ini yang waduh, ketika konseling 2 kali itu waduh mulai gayanya itu kayak pakai baju yang seksi. Waduh, saya mau cerita ntar istri marah gimana. Maka dalam situasi yang sudah kondusif kita cerita, jangan sampai istri dengar cerita orang lain. Lalu saya bilang, nanti kalau ketemu lagi yang ketiga kali, kamu harus ikut. Jadi saya itu punya etika konseling. Saya ketemu, mau laki mau perempuan, pokoknya pertemuan pertama saya berani ketemu sendiri. Tapi ketemuan kedua, saya hanya mau bikin appointment kalau istri saya juga bisa hadir. Bahkan saya lebih sering sekarang kalau laki-laki sama saya, kalau istri sama, kalau wanita ya sama istri aja deh, gitu kan. Namanya zaman sekarang ini, waduh, orang kayaknya mau konseling, taunya nawari asuransi. Kayaknya janjinya mau konseling, habis itu nawari produk. Atau yang lebih parah lagi, memang betul-betul konseling, tapi lalu bercerita, Pak Jarod saya kesepian, saya udah lama nggak diajak nge-seks sama suami saya. Lah, kenapa cerita yang panas-panas begini? Wah, emang kayak bukan konseling, kayak mau menggoda. Nah, dalam hal-hal seperti itu, saya selalu bercerita dengan istri, sehingga istri saya itu dengar hal-hal seperti itu, yang pertama dari saya. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, pendeta,
yang istrinya cemburuan luar biasa, karena suaminya nggak pernah cerita. Lalu dia dengar cerita dari orang lain, suamimu pergi lo begini, suamimu begini, suamimu, dia selalu dengar dari orang lain, maka akhirnya dia nggak percaya. Maka belajarlah untuk bercerita. Kalau mau dipercaya, maka Anda harus jujur. Kalau mau dipercaya, Anda harus terbuka. Kalau mau dipercaya, maka tepatilah janji. Kalau kita tidak bisa menepati janji, kalau kita tidak bisa terbuka, mana bisa dipercaya, maka untuk bisa dipercaya, kita harus belajar untuk jujur, untuk bercerita. Supaya berceritanya itu menjadi enak, atau istilah saya kondusif, maka carilah tempat berduaan. Ya, cari mall yang agak sepian dikit. Kalau mallnya rame, ya masuk kafenya agak sepian dikit, mungkin rasanya kurang enak. Ya, tapi enak bercerita. Gitu. Ini ada kesaksian mengenai dari namanya Maurits dan Helen. Mereka umurnya 102 dan 101 tahun. Wow, sudah melewati happy wedding anniversary. Ulang tahun pernikahan 80 tahun. Dan ternyata ketika mereka dimintain tipsnya, kok bisa menikah jangka panjang dan bahagia. Ya, bahagia itu penting. Banyak orang menikah jangka panjang tapi tidak bahagia. Itu namanya kesengsaraan yang lama. Itu namanya bukan umur panjang tapi menderita panjang. Bukan bahagia tapi tahan menderita. Dan ternyata tipsnya sama seperti yang Alkitab ajarkan, yaitu untuk belajar saling mempercayai. Gimana bisa mempercayai? Ya kalau terbuka dan suka bercerita. Kan banyak pasangan tuh nggak suka bercerita, ya. Waduh Pak, pasangan saya itu ditanya diem aja, ditanya marah, serba tertutup, rahasia, nggak tahu gajinya berapa, komisinya berapa, pelayanan kemana, persembahan kasihnya berapa, nggak tahu dia tuh pergi sama siapa, misterius. Nah, dalam kemisteriusan ini, gimana bisa saling mempercayai? Pasti yang ada curiga mencurigai. Mari kita belajar hidup bersama dalam pernikahan jangka panjang. 50 tahun bersama. Karena kalau menikah rata-rata usia 25, matinya rata-rata 75, 80, ya sarserlah 50 tahun hidup bersama. 50 tahun ini kalau kita jalani dengan bahagia, kayaknya kurang. Pengen umurnya panjang, ya. Saya jaga kesehatan, pengen umur panjang. Kenapa? Karena bahagia. Coba kalau nggak bahagia, wah datang nangis-nangis Pak Jarod. Lebih baik saya mati Pak. Saya nggak sanggup, saya nggak kuat. Wis pengen mati. Kenapa? Karena nggak bahagia. Bagaimana kita bisa membangun relasi saling percaya dan bahagia, tidak cemburu tapi saling percaya? Maka mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjadi pasangan yang bisa dipercaya. Karena itu kita akan simpulkan bagian pertama ini dalam sebuah quote. Bertumbuh menjadi pasangan yang saling bisa dipercaya dan mempercayai. Menumbuhkan rasa aman, cinta, dan kebahagiaan. Kita perlu belajar untuk saling. Ya. Kalau kita mau dipercaya, ya kita harus belajar mempercayai. Kita mau dipercayai, ya kita harus bisa orang yang mempercayai juga. Itu akhirnya membuat pernikahan itu menjadi teman kehidupan yang menyenangkan. Kalau nggak saling percaya, waduh nyimpen duit di mana, gaji berapa, cerita apa, tidak. Aduh, itu bukan pernikahan, itu namanya permusuhan. Itu orang, bukan salah menikah sebenarnya, salah menjalani kehidupan. Kalau Anda dalam situasi yang tidak ideal, maka ayo kita bergerak menuju ideal. Karena tidak ada orang menikah langsung ideal. Bahkan kalau Anda tidak bahagia, Anda saling curiga, Anda bertengkar terus, apa saya salah menikahi orang ya? Tidak, Anda tidak salah menikah. Anda salah menjalani pernikahan. Begitu cara menjalaninya dibetulkan, Anda bahagia, Anda tidak pernah berpikir menikahi orang yang salah. Saya pun jujur, saya pernah berpikir, menikahi orang yang salah. Saya pernah, saya jujur pernah berpikir, aduh saya salah menikah. Sampai saya merubah mindset saya, paradigma saya, belajar nilai-nilai pernikahan, lalu merubah cara menjalaninya. Wah, sekarang saya yakin itu Tuhan itu beri yang terbaik. Kalau sekarang Tuhan tanya sama saya, ya, Jarod, kamu tak panggil. Jangan Tuhan, aku hidup masih belum lama. Ini aku tak panggil sebentar, ya. Nanti kamu balik lagi ke bumi, lahir baru, dari bayi lagi. Nanti kamu besar, kamu nikah sama siapa nanti? Saya bilang sama sekarang ini Tuhan.
Kalau saya disuruh mikir mau menikah sama siapa lagi, saya mau nikah dengan yang sekarang ini. Dulu saya tidak begitu. Kenapa? Pasangan saya berubah, yang berubah konsep pernikahan kami. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai pernikahan yang bahagia. Kita hidup dengan pasangan yang sama, tapi menjalani dengan cara yang berbeda. Maka kita bisa menjalani dengan kebahagiaan. Menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik lagi. Tapi jujur ya, memang keadaan hari-hari ini adalah keadaan di mana perselingkuhan banyak terjadi. Maka kita perlu belajar yang namanya setia. Bagaimana kita bisa setia? Firman Tuhan berkata demikian mengenai setia. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kata setia di situ kalau pakai King James dalam bahasa Inggris, really trustworthy. Jadi orang yang setia itu orang yang really trustworthy. Apa itu? Sungguh-sungguh bisa dipercaya. Setia di atas dalam bahasa Ibraninya itu adalah atau sebenarnya bacanya sih melafalkannya aimun. Kalau lafal harafiahnya tapi dilafalkannya aimun ya. Nah, itu artinya apa sih? Really trustworthy, sungguh-sungguh bisa atau bahkan sungguh-sungguh sangat bisa dipercaya. Karena itu saudara jangan iseng. Ya, jangan iseng. Wah, dia hanya iseng kok, enggak bisa ya. Saya hanya enggak boleh hanya kalau mau sungguh-sungguh dipercaya maka enggak boleh yang namanya iseng. Mengenai orang yang setia atau bisa dipercaya, ini menjadi syarat menjadi penatua. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Penilik jemaat, hamba Tuhan, gembala, maka syaratnya adalah tidak bercacat. Dan tidak bercacat itu ternyata suami dari satu istri. Dengan kata lain, setia. Orang kalau setia dengan istrinya, setia dengan pasangannya, maka dia akan setia dalam hal-hal yang lain. Tentu tidak masuk akal apabila orang tidak setia dengan pasangan yang kelihatan, lalu dia berani menjanjikan untuk setia dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Firman Tuhan memberikan urutan yang jelas. Siapakah orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya? Mereka yang suami dari satu istri. Artinya mereka yang bisa setia dengan satu istri. Untuk menjadi penilik jemaat, Alkitab menyaratkan suami dari satu istri. Orang yang setia dan jujur dengan istri akan setia juga jujur dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Makanya kalau orang setia dengan pasangan, setia dengan istri, dengan suami, dia akan mendapat banyak berkat. Saya akan berikan quote. Ini quote ini ayat Amsal ya, yang kita baca hari ini menjadi quote atau nasihat. Nanti saya berikan ayat ini, penjelasan ayat ini dengan kesaksian. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat dan hidup dalam kebahagiaan. Saya mau kasih kesaksian bahwa saya ini orang yang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ini saya waktu lahir tahun 63. Mungkin miskinnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini gambar ayah saya di depan rumah. Bisa dilihat ini dindingnya ini dari bambu. Lantainya ini tanah lantai ini sampai ke ruangan itu ya lantai, ya tanah. Ya orang Jawa bilang jogan. Jadi tanahnya nggak diaci, ya nggak dikasih semen. Terus atapnya itu ya daun, seng dulu baru kalau di Jawa dikasih daun supaya nggak panas. Kalau hanya seng aja panas. Ini namanya rumah gedek, rumah gubuk. Orang Papua bilang rumah hunai. Jadi saya lahir di keluarga yang sangat miskin. Tapi akhirnya saya merantau ke Jakarta tahun 90 dan itu sebenarnya masih miskin. Saya merantau tahun 90 ke Jakarta, sempat tinggal di rumah petak. Saya tidak bisa dapatkan fotonya karena waktu dulu nggak difoto. Kalau saya bikin foto yang lain kan namanya bohong, tapi ya bisa sih gambar yang serupa gitu ya. Tahun 90 saya merantau di Jakarta jadi sales, lalu kontrak rumah di pinggir kuburan Kuningan Jakarta.
Tapi akhirnya kami diberkati, punya usaha diberkati, buka sekolah Happy Holy Kid diberkati, dan akhirnya lewat berkat usaha, saya bisa membangun rumah gaya Bali, gaya resort. Wah, halamannya 1.600 meter, belum lagi coupling lain. Ada sekolah juga 1.600 meter, ada kolam renangnya. Kami punya halaman yang luas, di mana saya bisa bertaman, bisa berkebun, dan dengan rumah yang cukup tinggi. Jadi, saya berani bersaksi bahwa kehidupan kami diberkati, baik secara materi ataupun kehidupan suami istri. Dan kalau saya ditanya, Pak, apa rahasianya diberkati? Tadi firman Tuhan berkata, orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau suami istri rukun, ya sehati, bahagia, orang bilang itu bawa hoki, gitu ya. Kalau Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi ketika kami rukun, Tuhan berkati. Belum lagi saya mengalami benar-benar yang namanya orang, saya tuh miskin, nggak punya duit, tapi akhirnya kan dapat kongsian buka usaha gitu. Lalu saya nggak setor duit, saya setor badan, tapi dikasih saham. Dan salah satunya, ya saya percaya sama Pak Jarod, karena ya hidupnya benar, nikahnya benar. Jadi ternyata nikahnya benar itu menjadi indikator orang mau bisnis dengan kita dengan percaya. Karena ada orang bisnis tapi sebenarnya nggak percaya. Waduh, penuh kewaspadaan. Kalau dengan saya banyak orang percaya, dikasih barang, bayar belakangan. Ya akhirnya ya usaha bisa maju lah kalau dikasih begitu. Karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan itu caranya adalah menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik lagi. Menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik lagi sesuai nilai-nilai firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam pernikahan itu kita perlu membangun kesetiaan. Kita perlu membangun kebahagiaan. Kalau setia, pasti bahagia. Bagaimana kita bisa membangun kesetiaan? Kita membangun kebahagiaan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kejadian pasal 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak mencintainya. Ishak hidup pada zaman poligami di mana Abraham menikah lagi, Yakub menikah lagi, ya, anaknya Yakub menikah lagi, Esau juga sepertinya begitu. Bahkan beberapa ratus tahun setelah zaman Ishak, ya, Daud, Salomo, begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab menikah lagi. Tunggu dulu, Ishak tidak. Ishak monogami pada zaman poligami. Kalau dia menikah lagi, belum ada suku Lewi kan keturunannya dia, keturunan dari cucunya dia. Sekian ratus tahun kemudian baru terbentuk suku Lewi. Belum ada Alkitab, belum ada ayat. Kenapa dia begitu setia? Firman Tuhan tadi mengatakan, Ishak mencintainya. Ada orang setia, kenapa setia? Ya saya takut dihukum sama Tuhan. Ya tentunya itu lumayan baik, ya kan? Takut akan Tuhan, takut dihukum, jadi ya setia deh, setia. Walaupun nggak cinta, ya setia dah. Takut dihukum Tuhan. Itu kayak takut tuh kayak kok. Walaupun takut akan Tuhan bikin orang setia. Tapi kalau saya mengajarkan tentu takut akan Tuhan, bagus ya. Tambahlah cinta. Cinta itu alasan yang paling mudah. Cinta itu alasan yang paling sederhana. Kalau cintanya nggak ada, ayo kita bangun. Bangunlah cinta, karena cinta juga nggak turun dari langit. Cinta dibangun lewat kebaikan, lewat kebersamaan, lewat komunikasi, lewat saling percaya. Tapi Ishak setia karena dia mencintai. Nah, kita akan lanjutkan sekarang gimana kita bisa saling mencintai, gimana kita bisa membangun cinta dalam pernikahan. Ada kisah namanya John dan Ann Betar. Mereka juga sudah menikah lewat 80 tahun. Ulang tahun pernikahan mereka, John 101 dan Ann sudah 97 tahun umurnya. Dan mereka bersaksi bahwa mereka membangun pasangan yang bahagia dengan belajar untuk tidak cemburu. Cinta itu tidak cemburu. Bagaimana kita bisa membangun cinta dan kesetiaan? Maka kita perlu belajar tentunya takut akan Tuhan. Betul, tadi saya katakan takut akan Tuhan, benar. Tapi kita perlu belajar juga yang namanya cinta pasangan. Ada orang yang setia karena dasarnya takut akan Tuhan, yaitu Yusuf. Kejadian 39 ayat 9. Waktu Yusuf dicobai, diajak selingkuh sama istri Potifar, maka Yusuf tidak mau. Kenapa?
Yusuf menjawab, aku tidak mau dosa kepada Tuhan. Jadi dasarnya karena takut akan Tuhan. Benar, tapi saya lebih tertarik dengan Ribkah, Ishak Ribkah, karena Ishak cinta Ribkah. Walaupun ini bukan mengenai pernikahan, ya karena Paulus tidak menikah, tapi Paulus memberikan konsep untuk tidak jatuh dalam dosa, yaitu Roma 8 ayat 12-13, yaitu penguasaan diri. Kalau kita belajar menguasai diri, kita pasti akan setia. Ada contoh lain lagi yang belajar untuk yang bersaksi tentang kesetiaan mereka. Namanya John dan Charlotte Henderson. Mereka lewat juga 80 tahun wedding anniversary. Dan mereka bersaksi bahwa mereka belajar untuk tidak cemburu. Sebaliknya, membangun percaya. Bagaimana percaya? Dengan terbuka. Maka siapapun yang bersaksi, intinya sama, bahwa mereka membangun pernikahan yang bahagia. Setia karena cinta pasangan. Cinta tidak mudah, cinta kadang pudar oleh masalah, cinta kadang boleh pudar oleh keadaan, makanya perlu ditambahkan komitmen. Pacaran butuh cinta, menikah butuh komitmen. Dalam komitmen, cinta dibangun. Dalam cinta akan tumbuh komitmen. Mana yang duluan, Pak? Susah. Telur atau apa ayam duluan? Telur. Ayam apa telur duluan? Ayam. Tergantung pertanyaannya. Telur apa ayam? Ya telur. Komitmen dan cinta ini saling melengkapi. Kita perlu belajar untuk komitmen hidup bersama. Komitmen itu maksudnya begini. Bertengkar ada masalah, nggak boleh ada ucapan, kita cerai aja, kita bubar aja. Itu nggak usah diucapin. Ada masalah dibahas, jalan solusinya bagaimana. Nggak usah pakai kata-kata, kita cerai, kita bubar. Itu kata-kata anak kecil, kekanak-kanakan, merusak hubungan. Justru kita harus gimana komitmen pada kebersamaan tanpa mengucapkan kata-kata seperti itu. Bangun saja kebersamaan, bangun saja kebaikan, tanpa mengucapkan kata-kata yang merusak hubungan. Menikah memang tidak mudah karena hidup bersama dalam jangka panjang dengan orang yang sama. Kalau pelayanan mungkin pasti lebih mudah. Katakanlah kita 5 tahun di Tanjung Pinang, pindah Batam 5 tahun, 50 tahun tinggal bersama, bukan hal yang mudah. Maka kita perlu belajar apa dalam membangun hubungan yang kuat di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu hidup bersama jangka panjang, maka itu perlu membuat jatuh cinta yang berulang-ulang dengan orang yang sama. Jatuh cinta berulang-ulang, orangnya beda-beda, ya itu namanya playboy, playgirl, itu namanya selingkuh. Caranya supaya kita bisa menikmati kehidupan ini, belajarlah punya filosofi bahwa dunia ini seolah-olah milik berdua. Kan waktu pacaran dulu kadang kita pergi ke pasar gandengan tangan, di pinggir pantai kita gandengan tangan, ke mall gandengan tangan, sudah menikah, ibunya gandeng bapaknya, jangan gandeng-gandeng, malu, udah tua. Kalau saya pergi berdua sama istri sekarang bodo amat, udah pokoknya yang penting, tapi ya nggak ciuman di jalan gitu, enggak, tapi kami bergandengan, bahkan kami kan berpelukan, atau kalau istri saya pergi dari luar kota, lalu karena ada acara yang lain, istri jemput di airport, atau istri sudah ada acara yang lain, jadi dari airport saya langsung menyusul ke acara di mana istri saya berada, ya kami akan berpelukan, saya akan cium dia. Orang lihat ya, daripada orang lihat kami bertengkar, lebih baik orang melihat kami hidup dalam kasih mesra. Hidup ini perlu kita jalani, tentu tidak menjadi batu sandungan, tapi kita perlu menjalani hidup bahwa dunia ini seolah-olah milik berdua, dalam arti itulah konsep hidup orang yang sedang jatuh cinta. Nah, tentu ini nggak bisa dilakukan pada masa PSBB, tapi kan COVID segera berhenti, tapi nikah Anda tidak berhenti. Kok PSBB akan dicabut, tapi surat nikah Anda tidak dicabut? Maka belajar sekarang bahwa perlu yang namanya quality time berdua. Anak titipkan mertua, tuh mertua ada gunanya, piara baik-baik, jaga hubungan baik-baik, titipi anak. Kalau nggak punya mertua, ya resiko lah, mungkin titip teman, cari orang yang bisa dititipi anak, atau gimana caranya pergi ke, justru bawa anak-anak pergi, kalau misalnya orang tuanya di Tanjung Pinang, saudara tinggalnya di Batam. Nah, yuk liburan ke Tanjung Pinang. Nanti di sana ada pantai yang bagus begini-begini. Kakek nenek cinta sayang kamu, gitu ya. Lalu titipkan orang tua, nah ambil waktu berduaan. Atau kalau ada yang dititipi memang paling enak, ya kan ikut tour, retreat, camping, pelayanan, apapun yang bisa berdua.
perlu kesepakatan tentunya, ya. Berduanya nih kemana? Jangan sampai nanti sampai tempatnya berantem karena nggak sepakat. Jadi perlu sepakat, ya. Yuk ke gunung yuk, nggak mau dingin. Udah yuk ke pantai, nggak mau panas. Lah ini gimana sih? Ke gunung dingin, ke pantai panas. Maunya kemana? Ke mall. Ya ke mall lah, pergi ke sana berdua. Kalau beli barang mahal ya ngopi aja. Ya nanti sebelum pergi ke mall udah makan duluan sampai kenyang gitu ya. Lalu sampai di sana tinggal cemil-cemil aja yang murah, yang penting pergi berduaan. Atau mau lah pergi lagi nonton film ya. Film di mall yang mahal ya, di gedung bioskop. Pokoknya apa yang dulu kalian sering lakukan dalam berpacaran, pergi mancing, ya kan? Pergi ke pinggir pantai, beli kelapa hijau aja di pinggir jalan itu, nongkrong murah tuh di situ. Berduaan tidak perlu yang mahal, tapi yang penting Anda pergi berduaan, menikmati kebersamaan yang dulu sering Anda lakukan waktu berpacaran. Bahkan kalau perlu kembali pergi ke tempat di mana dulu Anda pacaran. Wah, itu memori cintanya kuat sekali. Kita perlu menjalani kehidupan ini keluar dari rutinitas, bersihin rumah, rutinitas bayar tagihan, ngurus anak, wah semuanya membuat stres, lalu akhirnya jenuh, maka perlu refreshing. Pernikahan pun perlu refreshing. Karena itu saya ingin membawa pada satu kesimpulan dengan quote ini, ya. Cinta adalah motivasi terkuat kehidupan. Menjaga hati, mencintai Tuhan, pasangan, dan sesama. Itulah kehidupan yang bermakna. Cinta adalah motivasi terkuat kehidupan. Kita setia karena cinta Tuhan, bagus. Kita setia karena apa? Ya nanti kalau cerai, gimana kata orang, ya malu nanti kata orang gimana. Nanti kalau kita cerai, anak-anak bagaimana? Ya itu bisa menjadi alasan tidak bercerai. Tapi itu tidak bahagia. Atau ada yang begini, ya jangan bercerai lah, kasihan, anak-anak masih kecil, ya. Jadi karena anak-anak masih kecil. Begitu anaknya sudah besar, wah nyanyi lagu. Telah tiba saatnya. Cerai deh karena anaknya sudah gede. Mereka yakin anak bisa mengerti nanti. Apalagi begitu anaknya sudah menikah, mereka sudah mulai berantem juga. Mereka pasti memahami kalau saya bercerai. Alasan-alasan itu memperkuat. Tapi kalau itu satu-satunya alasan mempertahankan pernikahan, karena anak-anak masih kecil, apa kata orang, ada seorang pendeta yang sering khotbah keluarga, bahkan nulis buku keluarga. Akhirnya bercerai. Orang-orang kaget. Dan waktu diwawancarai, selama ini saya hidup untuk orang lain, untuk jaga image. Apa kata orang, kami mempertahankan citra kami sebagai hamba Tuhan. Tapi saya nggak bahagia. Saya akhirnya mau hidup untuk diri saya sendiri. Saya harus jujur dengan diri saya sendiri bahwa saya tidak bahagia. Dan saya mau hidup saya bahagia. Ya, kenapa nggak dari dulu bahagia? Ya kan? Kalau saya punya pedoman, punya nasihat berbeda. Anda bisa bahagia sekarang dengan pasangan yang sekarang. Dengan cara mengubah mindset, dengan mencoba cara-cara pikir, dengan cara kita belajar yang namanya mencintai, bahwa cinta itu korban. Seperti Yesus mencintai kita dengan berkorban, menyerahkan dirinya, kita berkorban bagi pasangan, maka dia merasakan cinta kita, dia balik mencintai. Maka cinta adalah alasan yang kuat. Kalau kita nggak punya cinta, ya kita minta sama Tuhan. Kita merasakan cinta Tuhan. Betapa Dia mengampuni kita berkali-kali. Betapa Tuhan mengasihi kita berkali-kali. Betapa Tuhan menerima kita apa adanya. Melayakkan kita. Memakai kita sebagai hambanya. Cinta itu menjadi motivasi yang terkuat dalam kehidupan. Kalau kita punya cinta, kita akan kuat melayani. Juga kita akan kuat mencintai pasangan. Menjaga hati, mencintai Tuhan, pasangan, dan sesama. Itulah kehidupan yang bermakna. Karena kehidupan ini bisa kehilangan makna ketika bukan demi cinta, ya demi uang, demi diri sendiri apalagi. Tapi kalau cinta membuat motivasi itu kuat, dan hidup ini menjadi bermakna karena semuanya dasarnya cinta. Menjadi suami, menjadi istri tidak mudah, karena itulah kita belajar. Terus belajar, sesi demi sesi. Saya menyiapkan banyak sesi, sebenarnya bukan cuma 8. Kalau Anda mau ada berpuluh sesi, kita akan belajar firman Tuhan, supaya kehidupan pernikahan kita menjadi suami, menjadi istri, itu dasarnya adalah firman Tuhan. Karena saya pun menikah, sebenarnya cukup persiapan yang cukup. Kami pacaran 6 tahun, selama pacaran kami pelayanan bersama, kami belajar Alkitab bersama, ngusir setan, bakar jimat, bangun presenter. Waduh, itu pun begitu menikah, kaget-kaget.
Tapi saya orang yang mau belajar. Kami suami istri tes temperamen dasar, tes psikologis, tes kecenderungan perilaku, hanya untuk memahami secara profesional, secara kepribadian. Kami melakukan uji siapa diri kami, siapa pasangan secara psikologis. Kami bahkan saya pernah menjadi pasien untuk konseling keluarga. Itu dalam rangka belajar, sampai akhirnya kami pandai, sekarang bisa ngajar orang lain. Kalau saya nggak belajar, tentu pernikahan kami juga bisa bubar. Karena itu mari kita belajar, dan tentunya adalah belajarnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan. Saya percaya kalau saudara belajar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka. Tuhan, jadikan aku suami yang lebih baik, jadikan aku istri yang lebih baik. Ini aku mau pelajaran, aku mau mencoba pelajaran ini, aku mau lakukan pelajaran ini. Maka saya percaya Tuhan pulihkan pernikahan Anda. Suami akan menjadi suami yang lebih baik, istri menjadi istri yang lebih baik, pernikahan Anda akan mulai berbunga-bunga, cinta bersemi kembali. Saya berdoa buat pernikahan Anda. Tuhan pulihkan pernikahan Anda, Tuhan berkati pernikahan Anda, Tuhan membuat pernikahan Anda semakin baik dan semakin baik lagi, sempurna dan disempurnakan. Karena itu mari, setelah belajar, kita selalu datang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang memulihkan pernikahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, GBI Tanjung Pinang dan cabang-cabangnya dalam rayon ini, bahkan gereja jemaat lain, jemaat dari gereja lain yang ikut menyaksikan program ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati pernikahan-pernikahan yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dosa masa lalu dibuang dalam nama Tuhan Yesus, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, kebohongan, tidak bisa percaya dan tidak mempercayai, perilaku tertutup di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Tuhan berikan sikap keterbukaan, roh keterbukaan, supaya suami istri meningkat, saling percaya, tambah percaya, dan saling mempercayai, bangun hubungan yang kuat di dalam pernikahan. Kami berdoa memberkati setiap pernikahan Tuhan, berkati mereka dengan kebahagiaan, berkati mereka dengan kebersamaan yang menyenangkan, berkati mereka dengan keturunan ilahi, yang belum punya anak diberkati, dibuka kandungannya dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati memiliki keturunan. Yang sudah punya anak-anak, anaknya diberkati menjadi anak-anak yang baik. Ketika pernikahan diberkati, media tumbuh kembang bagi anak-anak, dan anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anaknya pun diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kasih kami. Hati kami Tuhan rindu akan cinta-Mu. Biar kami merasakan cinta-Mu, dan cinta yang kami rasakan dari Tuhan, yang kami pakai untuk mencintai pasangan kami. Rasakanlah cinta Tuhan yang sempurna. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, yang akan memberikan kekuatan untuk mengampuni, untuk mengasihi pasangan apa adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, inilah program pendalaman Alkitab hari ini, menjadi suami istri yang lebih baik. Sampai jumpa dalam serial selanjutnya. Bahkan kalau Anda diberkati, share link dari YouTube ini, bagikan ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak mereka yang diberkati pernikahannya. Tuhan memberkati.